as it turned out. Now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Di tengah bara konflik yang belum padam, harapan damai kembali digantung di ujung negosiasi yang rapuh antara kepentingan, kecurigaan, dan kekuatan yang saling berhadapan. Amerika Serikat mengklaim mengajukan syarat untuk mengakhiri perang dengan Iran. Bukan sekadar gencatan senjata, melainkan tuntutan yang menyentuh jantung kekuatan strategis Teheran. Namun Iran mengklaim Donald Trump hanya bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Lalu benarkah negosiasi benar-benar terjadi atau ada maksud lain di balik klaim Donald Trump? Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan proposal yang berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. 2 poin diantaranya mencakup pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Sebagai imbalannya, Iran akan mendapat penghapusan seluruh sanksi yang selama ini dikenakan. Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. You know, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Rencana kesepakatan dengan Iran yang disampaikan Trump ditepis militer Iran. Juru bicara Markas Besar Militer Iran, Letkol Ibrahim Zulfagari, mengejek kesepakatan atau negosiasi yang tengah diupayakan oleh Trump sebagai negosiasi dengan diri mereka sendiri. Zulfagari menyebut negara yang mengklaim sebagai kekuatan super global pasti sudah keluar dari kekacauan akibat perang ini jika memang mampu. Zulfagari menuding Trump berupaya menyamarkan kekalahan sebagai kesepakatan. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. Dengan percaya dirinya, Trump menyebut kemenangan berada di pihak Amerika Serikat. Menurut Trump, saat ini Iran tidak lagi memiliki angkatan laut maupun angkatan udara. Pesawat Amerika bisa terbang bebas di atas Teheran atau wilayah lainnya di Iran. Trump mengklaim Iran tidak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk jika Amerika akan menghancurkan pembangkit listrik mereka. Namun klaim Trump berbanding terbalik dengan realita pertempuran di Timur Tengah. Iran masih terus melakukan perlawanan dengan menembakkan rudal. Garda Revolusi Iran juga merilis video serangan yang diklaim berhasil menembak jatuh jet F-18 milik Amerika Serikat. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap sasaran militer di Iran pada Selasa waktu setempat. Dalam sebuah postingan di X, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 9.000 sasaran militer di dalam wilayah Iran yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur rezim Iran. Reuters tidak dapat memverifikasi lokasi dan tanggal rekaman tersebut.
Selain itu, tidak ditemukan versi video yang diunggah secara daring sebelum 24 Maret. Di tengah klaim negosiasi, Amerika Serikat justru menggelar kekuatan militernya. Amerika Serikat akan mengirim ribuan tentara tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 Elit Angkatan Darat ke Timur Tengah. Divisi Lintas Udara ke-28, saudara, pernah melakukan pergerakan serupa pada tahun 2020 setelah pembunuhan Komandan Iran, Qasem Soleimani. Memasuki pekan keempat Perang Iran, pemerintah Trump diperkirakan akan mengirimkan ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Elit Angkatan Darat ke Timur Tengah. Namun hingga kini belum disebutkan kapan dan kemana pasukan militer Amerika Serikat tersebut akan diberangkatkan dan ditempatkan. Eskalasi konflik di Timur Tengah semakin memanas, mulai dari serangan rudal yang dilancarkan hingga manuver diplomatik dari sejumlah negara. Di tengah membalas serangan Amerika Serikat Israel, Iran mengizinkan kapal yang bukan menjadi sekutu Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz. Di sisi lain, Amerika Serikat mengklaim sepihak telah memenangkan pertempuran. Sudah 4 minggu berperang, Iran tak mengendurkan serangan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV kembali merilis serangan garda revolusi terbaru ke pos militer di utara wilayah pendudukan Israel. Angkatan Udara Iran menyebut serangan ini juga bagian dukungan untuk milisi Hizbullah yang tengah berperang dengan Israel di Lebanon. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman video peluncuran rudal yang diarahkan ke sejumlah target di Israel. Rudal Iran memicu sirine serangan udara di kota terbesar Israel, Tel Aviv. Serangan ini juga menyasar pangkalan-pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk, seperti Kuwait, Yordania, dan Bahrain. Rudal Iran yang masuk ke langit Yerusalem pada Selasa malam waktu setempat dan membuat sirine peringatan di kota tersebut kembali berbunyi. Rudal-rudal Iran yang menyasar Israel mematahkan klaim Amerika Serikat yang menyebut kekuatan rudal Iran telah berkurang signifikan. Sementara pada Rabu dini hari tadi, rudal-rudal Iran terlihat dari tepi barat Palestina berjatuhan di sejumlah wilayah Israel. Sistem pertahanan udara Israel berusaha menghalau serangan rudal Iran. Pasca serangan Rabu dini hari tadi, tentara Israel mengeluarkan pernyataan telah mengidentifikasi lokasi peluncuran rudal dari Iran menuju wilayahnya. Salah satu kota di Israel yang terkena rudal Iran di timur Tel Aviv. Rudal klaster Iran merusak beberapa bangunan di kota tersebut. Petugas tanggap darurat bekerja di lokasi kejadian di mana kendaraan rusak dan puing-puing berserakan di area tersebut. Otoritas Israel menyebut setidaknya 9 orang terluka dalam serangan ini. Narasi damai pun seperti benang tipis yang tertarik di antara dua kekuatan besar yang sama-sama enggan mundur. Dan di antara tuntutan penghentian nuklir serta desakan membuka Selat Hormuz, dunia masih menunggu. Apakah ini akhir dari konflik atau justru jeda sebelum badai berikutnya? Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi, 2 pemuda ditangkap usai membobol rumah kosong yang ditinggal mudik pemiliknya.